Halo, selamat malam teman-teman. Malam. 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 Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan digitalisasi pemasaran kendaraan berbasis web. Yang beranggota yaitu ada saya sendiri, Saman, ada Dimas, Gilang, Imam, Jawir, dan Tata. Next. Kita di sini akan menjelaskan tentang Texas Rent ya. Latar belakang dari Texas Rent, rental mobil dan motor merupakan penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat. Saat ini, Texas Rent menyewakan mobil dan motor dengan bermacam merek dan dapat diakses secara online. Oke, selanjutnya metode pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Saudara Tata, kami persilahkan. Terima kasih Saman. Kemudian metode pengumpulan data akan saya jelaskan. Yang pertama adalah wawancara. Kita mewawancarai beberapa pelanggan yang sering melakukan rental kendaraan, tentang bagaimana pendapat dan kesan mereka pada cara manual dalam memesan dan menyewa kendaraan secara offline. Kemudian kami melakukan observasi pada lingkungan sekitar daerah kita tentang keadaan yang sedang pandemi dan juga mencari peluang di era 4.0 di mana kita memanfaatkan teknologi untuk maju dan membuat suatu pekerjaan lebih nyaman dan efisien. Next. Metode analisis data yang kami lakukan ada RAD, Rapid Application Development. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah merupakan strategi pengembangan sistem yang memprioritaskan pada kecepatan dan keakuratan sistem yang dibuat melalui suatu model. Sistem tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan user. Kemudian ada tahap-tahapnya dalam perancangan metode RAD ini. Yang pertama, tahap investigasi. Tahap investigasi adalah tahap yang paling awal dengan cara melakukan investigasi di awal, mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada. Dua, tahap analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memperoleh informasi atau laporan-laporan yang diperoleh. Setelah itu, menentukan input data yang akan digunakan dan proses setelah menginput data dan output yang dihasilkan. Tahap analisis dilakukan untuk menganalisis informasi mengenai biaya operasional yang dilakukan perusahaan tersebut dan biaya yang diperoleh atau laba yang dihasilkan dari persewaan yang didapat dengan menerapkan sistem secara terkomputerisasi. Yang terakhir ada pembuatan database dan perancangan prototipe. Tahap ini membuat database dan mendesain sistem atau merancang prototipe tampilan sistem baru yang akan dikembangkan secara terkomputerisasi serta diimplementasi pada proses bisnis perusahaan. Next. Terima kasih, Tata. Selanjutnya ada prosedur penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Imam. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Prosedur penelitian, pengamatan, penelahan secara teliti dan rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelahan sudah difahami. Yang kedua, mencari rujukan teori yang mendukung peneliti ini dengan cara melakukan penyataan menyeluruh terhadap literatur mengenai topik yang dibahas dan melakukan sesi wawancara. Yang ketiga, merumuskan permasalahan dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kami mengetahui masalah dari penelitian yang dilaksanakan. Next. Oke, terima kasih Saudara Imam atas penjelasannya. Yang selanjutnya di sini tentang anggaran atau biaya yang akan dirincikan oleh Saudara Dimas. Kami persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Untuk biaya kita bagi menjadi 3. Ada 1 budget operasional, budget fixed asset, lalu ada budget pembelian aset operasional. Yang mana budget operasional adalah budget yang dikeluarkan setiap bulannya untuk kegiatan operasional yang mencakup beberapa poin seperti di gambar ini. Oke, untuk budget fixed asset adalah budget yang dikeluarkan untuk penggunaan yang cukup lama atau apa ya?
untuk pembelian aset untuk kegiatan operasionalnya, seperti gambar ini. Dan terakhir ada budget pembelian aset operasional, yang mana aset ini dibeli supaya kegiatan operasional bisa berjalan dengan lancar. Oke, Saman, sekian dari saya. Oke, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya tentang pembayaran dan tentang website yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang, kami persilahkan. Terima kasih, Saman. Oke. Jadi dalam suatu website secara online kayak Texas Rain ini, kami merupakan website yang menarik tapi simple. Karena kenapa simple? Jadi si konsumen langsung tahu apa yang dibutuhkan, misalnya mobil atau motor. Dan di sini adalah tampilan website menu homepage. Di sini ada penjelasan tentang perusahaannya, terus kendaraan apa aja yang bisa disewa, dan layanan apa yang diberikan kepada konsumen. Terus tolong ke button register. Ya. Nah, di sini ada tampilan registrasi. Terdiri dari nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan password. Lanjut ke button registrasi, diklik tolong. Nah, di sini ada login. Dari yang kita registrasi tadi dimasukkan ke sini lalu login, karena dalam suatu website atau aplikasi yang bertujuan untuk booking dan sejenisnya itu memerlukan akun, karena kita tahu booking itu kayak pemesanan gitu. Jadi dengan akun tersebut kita tahu siapa yang memesannya. Terus login tolong ke mobil. Tolong klik mobil. Oke, terima kasih. Di sini ada tampilan menu mobil yang bisa disewakan. Di antaranya itu ada Toyota Avanza, Toyota Rush, terus ini Toyota Avanza, next Kijang Innova. Next, coba next lagi. Oke. Lalu di sini ada tampilan untuk menentukan tanggal penyewaan. Bisa harian ataupun jangka panjang. Di sini contohnya adalah jangka panjang, yaitu 16 hari. Lalu continue. Setelah itu di sini ada invoice. Invoice dari ini belum ke invoice, ini masih ke konfirmasi pembayaran. Next. Ini pembayarannya dengan cara transfer. Di situ udah ada rekening dengan atas nama BCA, atas nama Texas Rental. Oke. Nah, baru di sini ada invoice dari total yang kita sewakan berapa hari dan harganya gitu. Jadi ditotalkan menjadi 605.000. Oke, terima kasih. Di sini nggak jauh beda dengan tampilan penyewaan mobil, sama seperti itu, cuma bedanya di sini motor. Next, di sini tadi ada PCX, terus Vario, Supra X. Oke. Nextnya masih sama, jadi di skip aja. Oke, masih sama semua. Oke, sekian mungkin untuk tampilan website, hanya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Gilang. Terima kasih atas penjelasan untuk sistem websitenya. Yang selanjutnya untuk flowchart sistem website ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Jawir, dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Saman. Saya ingin menjelaskan tentang flowchart sistem website yang telah kami buat. Pertama, untuk permulaan cara kerja sistem website ini dari mulai hingga selesai itu diawali dengan masuk ke homepage website, lalu kemudian user melakukan jika user ingin menyewa mobil atau motor,
maka user memerlukan akun. Apakah user telah melakukan registrasi akun atau belum? Jika user belum memiliki akun, maka dia akan dialihkan kepada register. Jika sudah, maka user akan langsung masuk ke menu homepage. Setelah itu, user dapat melakukan pemesanan yang ingin diambil, mau mobil atau motor. Setelah user memilih kendaraan yang diinginkan untuk disewa, maka user akan memilih layanan. Memilih layanan ini pada menu yang tadi dijelaskan oleh Gilang pada menu tanggal, mau itu short term atau long term. Kemudian user akan dilanjutkan ke konfirmasi pembayaran, yaitu dengan bank apa atau pembayaran menggunakan pembayaran apa. User mengambil terus setelah user selesai membayar, maka user dapat mengambil kendaraan ke tempat sewa kendaraan tersebut. User akan mendapatkan masa sewa pada website atau akunnya. Terus user perlu mengembalikan kendaraan ke pihak rental setelah masa sewa sudah habis. Maka itulah sistem dari alur kerja website Texas Online, Texas Rent. Saya kembalikan lagi kepada moderator Saman Robi. Oke, terima kasih Saudara Jawir atas penjelasan porchatnya. Cukup sekian dari kelompok 2, kelompok kami. Untuk penjelasan Texas Rent ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.